kita biasanya itu, Bu. Saya melontarkan satu kata, nanti Ibu merespon. Saya satu kata, Ibu satu kata. Oke? Iya. Nelayan. Ikan. Perikanan. Nelayannya. Perempuan. Pesisir. Pesisir. Lautnya. Bincang-bincang santai kali ini, kita kedatangan Ibu Imah, Ketua Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia, KPPI Kabupaten Tangerang. Jadi di KNT ini ada dua badan otonom. Pertama KPPI tadi, yang perempuan. Yang kedua kepemudaannya, itu KPPMPI. Ibu nama lengkap benar? Bu Imah atau apa? Bu Fatimah. Fatimah, panggilannya? Bu Imah. Bu Imah. Bu Imah ini tinggal di Dadap? Tinggal di Dadap. Asli Dadap? Tidak, saya asli NTT. NTT? Ya, tapi bersuamikan orang Sulawesi, tapi tinggalnya di Dadap. Sejak kapan tuh, Bu? Sejak tahun 2000 saya hijrah ke Jakarta. Tahun 2000? Ya, awalnya saya di Denpasar, 94, 95 sampai akhir tahun 99 minjak ke Jakarta. Pas tanggal 31 itu berangkat dari Denpasar ke Jakarta, jadi pas tanggal 1-nya di Kenapa yang dipilih Jakarta. dengan begitu luasnya Jakarta, Tangerang? Kenapa yang dipilih Dadap itu? Apa emang suami di situ dulu? Mungkin tempat tinggal suami ada juga di Dadap, dan memang saya anak nelayan dan anak petani, mungkin jalannya udah seperti itu. Mungkin lebih nyaman dekat laut. Iya. NTT di mana NTT-nya, Bu? NTT-nya pas di Pulau Alor. Alor. Iya. Sekarang KPPI Tangerang ada di mana aja, Bu? Desanya, kampungnya ini? Tanjung Pasir, Pegadangan, ya. Kronjo baru mulai, insya Allah nanti dengan berjalan, karena saya juga baru masuk jadi ketua KPPI juga. Baru kepilih ya? Baru kepilih. Berapa setahun udah tahun? Belum sampai setahun. Setahun gitu. lah. Ya. Belum sampai setahun, tapi sudah alhamdulillah sudah silaturahmi. Sudah nambah desa belum dari ketua sebelumnya sama ketua yang baru ini, Ibu? Saya belum. Belum nambah desa, Ya, tapi udah nambah orang. Nambah orang, iya. Oke. Tanjung Pasir udah nambah. Kemarin ada bukannya basis baru ya, tapi basis itu yang diperluas lagi gitu. Jadi karena satunya ada di pas yang baru dibangun ini ya pas di pesisirnya itu gitu. Itu aktivitas ibu-ibu anggota KPPI ini apa ini? Selain ibu rumah tangga? Selain ibu rumah tangga, ya saat ini mungkin ada krisis global yang sekarang kita rasakan ya. Jadi nelayan juga sulit untuk mendapatkan penghasilan yang seperti kemarin-kemarin. Jadi ya ibu-ibunya itu untuk bertahan hidup ya mereka ya membantu suaminya, ada yang ngope kerang. Apa? Ngope? Iya, ngupas Bahasa Tangerangnya ngope. Bahasa Tangerangnya itu ngope sama nitrik, bersihin Ibu kulit juga gitu? kerang. Ibu juga ngope? Enggak. Saya enggak. Saya liatin aja. Kadang juga kalau Desember itu pasti semuanya pasti ikut ngebersihin kerang. Desember itu iya, puncaknya. Puncaknya itu. Tahun baruan itu. Tahun baru itu semua kerang. Iya. Sama nggak, Bu? Kira di NTT ada gitu juga dulu nggak? Kalau di NTT tidak ada. NTT belum ada karena mungkin di sana mereka tidak paham. Tapi kalau di sana kan ada rompong tuh, saya dulu pernah ngelihat seperti itu tapi nggak paham. Nah pas sudah di Dadap baru tahu ada. Atau jangan-jangan di Alor ini kerang hijau gitu nggak dimakan? Nggak dimakan ya. Memang nggak dimakan gitu. Memang nggak dimakan. Itu berapa, Bu, upahnya, Bu? Upahnya itu 1 ember kalau untuk nitrik ya, membersihin kulitnya yang dari titrikan. Bukan memisahkan daging tapi bersihkan. Bukan memisahkan daging, itu namanya ngope atau kupas ya gitu. Nitrik berapa itu? Nitrik itu membersih. Itu 1 ember itu sekarang 5.000 upahnya. Ember? Iya. Ember yang 25 kilo cet apa yang ember kecil? Ember yang segini, setanggung segini lah. Yang 5 kiloan mungkin ya? Iya, 5 kiloan. Berapa? 5.000? 5.000. Tapi kalau yang ngope ya sama, sekilonya 5.000. Itu kalau Desember banyak? Kalau Desember banyak. Kalau ini Juli?
apalagi saat ini kerang lagi kurang. Oh, kurang. Iya, kerangnya berkurang sekarang. Saya dengar juga katanya apa? Rumah-rumah kerang juga suruh dipindah katanya saya dengar. Masih ada rumah-rumah kerang, masih ada. Mungkin dengan kesepakatan masyarakat di situ, mungkin bisa maksudnya itu kan ada yang kena jalur transportasi untuk proyek ya. Jadi itu yang kena jalur rencananya itu akan dibebaskan gitu atau digusur gitu, ceritanya seperti itu. Nanti terdampak juga tuh ibu-ibu yang ngupas. Iya, pasti. Pasti. Banyak itu, Bu. Banyak. Ibu-ibu yang terlibat situ. Hampir semua di Dadap itu hampir semua, karena mereka memilih ngopek kerang daripada kerja di pabrik gitu. Kenapa tuh? Karena ya mungkin satunya bisa ngurus anak mereka, bisa ngurus keluarga mereka juga. Nyambi gitu kan, lebih enak lagi. Kalau di pabrik kan dari pagi sampai malam. Dari jam 7 pulang jam 7 malam kan, mungkin yang punya anak kecil kan nggak bisa. Nah, tapi kalau dengan ngopek kerang atau ngupas kerang itu kan mereka sambilan gitu. Oke, gini Bu, gitu. mungkin coba gambarkan ya, misalnya ibu-ibu tuh kayaknya di Dadap ini, di Dadap terutama ya, aktivitasnya full ya, terutama Desember tadi kan. Kira-kira dari bangun sampai tidur bagaimana tuh ibu-ibu positor itu? Kalau bangun jam berapa? Tidur lagi sampai jam berapa? Kalau namanya nelayan, mereka bangunnya tidak tentu. Kayak yang istri nelayan ya? Istri nelayan itu tidak tentu karena gini, kadang suami pergi melaut di jam 3 subuh. Iya, kalau tidak jam 4 pagi itu sudah berangkat laut. Istrinya udah bangun? Istrinya juga udah bangun. Bangun jam berapa? Kalau jam 3 berangkat, jam berapa bangunnya istrinya? Sebelum suaminya berangkat, dia udah harus bangun duluan. Karena jam 2 udah bangun? Iya, dia menyiapkan alat-alat untuk suaminya berangkat, seperti perbekalan segala macam itu. Istrinya yang nyiapin gitu. Jam 2 nih, jam 2. Umpamanya ada yang berangkat jam 2, ada yang berangkat jam 4 pagi gitu. Kalau ngelaut kerang itu pas Allahu Akbar selesai itu langsung berangkat. Nah, gitu. suaminya berangkat, istrinya ngapain? Istrinya ya bersih-bersih rumah, ngurusin anak sekolah gitu. Nah, nanti setelah jam 10 suaminya pulang dari laut, kalau nelayan kecil ya, kalau nelayan tangkap ya paling ikut bantu suaminya bersihin jaring gitu. Nah, tapi kalau yang terus udah selesai bersihin jaring, nanti kalau ada kopean kerang datang di jam segitu juga mereka ngope karena nguli lagi gitu. Itu berarti bukan hasil tangkapan suaminya kan? Bukan lain gitu. Jadi tadi kan bantuin suaminya yang pulang melaut, terus ikut ngope. Sampai jam berapa biasanya? Biasanya sampai kalau ada di sana ada 2 bos itu, ada yang sampai malam sampai pagi lagi, itu tergantung kita kemampuannya kita sampai mana. Kalau yang itu dekat rumah tapi. Dekat dengan warga di situ. Yang menyiapkan makan siang. Mereka makan siang makan sendiri. Enggak, yang di rumah ibunya pulang dulu ke rumah masak. Iya, kalau suaminya dia pagi tuh udah siapin semuanya, jadi dia kalau siang tinggal pulang ngangetin doang. Kalau enggak nyiapin aja gitu, yang udah ada disiapin aja. Tidur jam berapa biasanya? Tidur kadang jam 8, jam 9 malam udah pada tidur. Dari jam 2 sampai jam 8. Jam 8. Berapa jam tuh, Bu? Berapa jam nggak tahu dah. Kalau jam 2 ya, jam 2 berarti jam 20 berarti hampir 18 jam. 18 jam. Tuh. Itu istri nelayan. Jadi biasanya kalau yang upah tadi, kalau yang kerja rumahan nggak terhitung nilainya ya? Iya. Kalau yang tadi yang jadi buruh kira-kira dapat berapa itu ibu-ibu? Kalau seharian sampai sore, seharian gitu, tergantung. Kalau kerangnya banyak, mereka kadang sehari dapat sampai 70, 80, iya. Kadang kalau nggak ada kerang ya paling 25.000. Soalnya kan bagi-bagi rame-rame gitu. Kalau suaminya melaut dapat berapa itu biasanya rata-rata? Kalau sekarang sih nggak bisa ditentukan. Kadang pulang nggak bawa ikan sama sekali. Nggak, kalau lagi musim banyak kerang, maksudnya kan istrinya kerja di kerang 70.000. Suaminya berapa kira-kira? Suaminya ya kemarin aja, ini pengalaman barusan kemarin ya, itu tetangga ada dapat nggak Mang gitu, mana nggak dapet, beli bensin doang. Berarti ya itu jual hasil itu paling nggak dapat 60.000, karena ya itu
pengaruh iklim juga, terus apa namanya tempat untuk menangkap ikan pun semakin sempit karena memang keadaannya di Dadap itu semua udah tahu seperti apa gitu ya. Jadi ya itu yang bikin sehingga nelayan di Dadap itu benar-benar saat ini krisis, bukan iklim alam aja tapi krisis segala-galanya udah. Uang ya. Iya gitu. Biasanya kalau di keluarga nelayan itu yang ngatur keuangan siapa, Bu? Istrinya. Nah kalau nggak ada tadi, nggak ada uang gimana ngaturnya? Hah? Ke suaminya pulang laut nih, nggak ada uang. Ya paling dia Apa yang diatur? ngutang. Berupaya untuk ngutang ke tetangga atau ada bunganya nggak itu tetangga? ya kadang ada kadang nggak ada ya kita ngomong apa deh. Nggak ke bank? Nggak, jarang ke bank karena memang bank itu kan harus nunggu persyaratan lagi, terus kan nggak mungkin harus langsung apa namanya cair. Iya harus ekstrim kayaknya gitu. Bank keliling nggak di situ? Bank keliling ada, bank keliling juga ada gitu, ada yang ngutang bank keliling ada. Tinggi tuh bunganya kan? Iya, terus ada yang UMKM itu yang mekar itu. Wah itu gede bunganya kan ya? Iya itu. Bank Reboan gitu Reboan, Gamisan gitu ya ada. Memang ya itulah kehidupan di Dadap itu seperti apakah itu. semua mohon maaf Pak, warga pesisir berhutang? Hampir semuanya kebanyakan punya utang? Iya kebanyakan, kita jujur apa adanya. Apalagi saat seperti ini ya, anak mau masuk sekolah butuh biaya kan gitu, jadi ya mau nggak mau ke Tengkulak gitu. juga bisa? Ke Tengkulak iya. Jadi lebih mudah pinjam uang ke Tengkulak ketimbang ke bank negara? Sama aja sih. Sama aja? Kalau ke bank keliling sama aja, hari ini minta besok udah dapat. Oh gitu. Tapi kalau ke bank besar itu susah? Susah, agak banyak sulit. Persyaratannya ya? Iya, harus ibarat kata harus kan gini ya, namanya nelayan mungkin tadinya punya apa namanya setoran motor yang kurang full, akhirnya ya namanya jadi jelek ya, itu kan menyebabkan salah satu di kayak bank-bank besar itu kan tidak mungkin di ACC kan gitu. Ya mungkin pas ngambil motor cuacanya bagus, ikannya banyak. Ternyata pertengahan cuacanya nggak bagus, akhirnya motor nggak kesetor kan gitu. Boro-boro mau buat setor motor, dia buat makan aja agak susah kan gitu. Apa namanya pendapatan nelayan nggak kayak pendapatan yang bergaji kan bulanan kan? Iya, yang udah bulanan pasti gitu, kan gitu. Berarti itu Bu ya, sangat berubah berarti ini ya? Iya berubah. Mulai apa ya? Paling parah dalam kurun waktu berapa tahun terakhir Bu? Kayaknya mulai di akhir tahun kemarin kami udah merasakan, apalagi Dadap sekarang rob terus. Rob? Iya. Setinggi apa rob? Tiap malam itu pasti air naik. Saya aja zaman kemarin nggak pernah air masuk ke dalam rumah, sekarang masuk. Masuk? Iya, segini semata kaki kalau. Kaki? Iya, sedangkan itu. Tahun lalu nggak masuk? Iya. Tahun ini? Masuk. Kenapa itu? Ya mungkin karena perubahan iklim itu, sehingga air laut itu meningkat gitu, gelombang itu bisa meningkat gitu. Oke. Terus ya. Dampaknya ada rob itu apa Bu? Ke masyarakat? Ke masyarakat ya banjir di mana-mana dampaknya, terus barang-barang rumah rusak nggak? Barang-barang rumah banyak yang rusak. Jalan, terus kesehatan kurang baik untuk anak-anak atau orang dewasa gitu, bisa terganggu juga. Ada pengolahan ikan itu di sana? Di sana yang jemur ikan itu ada nggak? Ada. Kalau rob gitu kena banjir kan? Enggak. Kalau dia soalnya dia sekarang kan siang itu tidak rob, paling adanya malam. Lebih bahaya mana? Rob siang apa rob malam? Rob malam bahaya. Lebih bahaya ya? Iya, kan kita nggak tahu kita tidur tahu-tahu datang banjir kan kita kebingungan gitu. Jadi kalau malam sebelum tidur dirapi-rapiin dulu. Bulan Juni kemarin gimana robnya? Sesering apa? Setiap hari. Juni kemarin setiap hari? Iya, sampai sekarang. Sekarang setiap hari? Iya, tapi malam. Iya. Malam ya. Betul. Yang jemur ikan nggak ada ya? Aman ya? Aman. Jemur ikan aman. Kan mereka jemur juga di tanggul, kan sekarang ada tanggul juga. Ada di situ. Jadi ada yang jemur di situ, kan tinggi gitu. Itu yang ngelakuin jemur ibu-ibu juga? Ibu-ibu juga. Oh iya. Ya,
ada ibu-ibu dari anggota KPPI juga yang ngejemur ikan, terus nanti diidarin ke warung-warung sekitar gitu, dibungkus terus dijualin dititip-titipin ke warung-warung sekitar gitu. Itu dilakukan berkelompok apa individu? Individu. Individu. Iya. Itu berarti ikannya beli dari sekitar atau dari hasil tangkapan suaminya atau gimana? Ada yang hasil tangkapan suaminya, ada yang dia beli. Tapi mudah memasarkannya? Mudah. Mudah sana? Iya. Karena yang namanya ikan asin mah aku aja sih. Aku aja sih itu ya? Iya. Terus tidak basi kan, jadi pasti laku. Itu dijemur aja berarti? Tenaga matahari aja? Iya, tenaga. Kalau musim hujan gimana? Kalau musim hujan ya dirapiin aja, disimpan lagi. Enggak, maksudnya musim hujan gini produksi enggak? Ini kan musim hujan? Enggak. Libur berarti? Iya, libur. Kalau hujan terus seminggu? Enggak produksi juga, karena dia ngandalin matahari soalnya. Iya kan, maksudnya belum ada apa namanya? Ibu tahu nggak ada oven gitu misalnya? Ya, nggak ada. Belum ada? Belum ada. Gak ada yang nawarin? Nggak ada. Jadi kalau seminggu hujan libur berarti? Iya, libur. Nggak ini. Pendapatan berarti? Pendapatannya berkurang. Ya itu, berbalik lagi dia netrek gitu. Oke. Iya. Ya kalau ada kerangnya, kalau Iya. nggak musim? Iya. Jadi Kalau kerang sih tiap hari ada. Ada, cuman Iya. musim puncaknya Desember tadi? Iya, bukan musim puncak, jadi daya belinya itu lebih banyak dari gitu ya. hari-hari biasanya gitu maksudnya. Jadi pas tahun baru itu daya beli itu banyak. Gitu. Permintaan banyak? Iya, Kalau permintaannya kayak gini-gini nih, ibu-ibu dapat berapa ini? Kalau lagi kayak netek kerang? Ini saat ini kerang lagi merosot juga. Ibu yang netek sama yang tadi apa tadi? Bersih-bersih? Bersih-bersih, iya palingnya dapat 5 ember. Soalnya satu tumpukan itu nanti kita ngegroyok tuh rame-rame. Tadi sember bayarannya? 5.000. Berarti 25.000 dapat? Iya. Gitu. 30.000 dapat ya? 30.000 berarti dapat berapa? 2 liter sampai 3 liter beras. Iya. Lumayan ya Bu. Ada lagi nggak Bu? Tadi kan ada yang lepas kerang atau ibu-ibu tuh di perikanan ya? Ada juga yang ikan asin. Ada lagi nggak yang lain? Yang ibaratnya di pengolahan ikan? Yang bikin kerupuk dari? Iya, dari ikan dari rajungan. Iya, dari kulit pari ada, itu KPPI ada itu. Apa lagi produknya? Terus baby crispy ada. Nah, terus crispy kerang hijau. Iya. Ya itu ada. Terus dengan kerupuk kerang hijau. Nah, itu ada sekitar 10 mungkin 10 produk. Iya. Itu udah dijual keluar Tangerang belum? Apa cuma di sekitar Kesambi aja jangan-jangan? Kalau kerupuk kerang hijau itu pernah keluar dari daerah Tangerang. Iya, sampai ke mungkin saudara ada yang di Sumatera atau di Sulawesi, mereka minta ya dikirim gitu. Pesannya apa Bu? Pesannya WA apa dari itu Shopee, TikTok? Dari gitu? WA. WA? Iya. Oh, berarti diiklankan di mana itu produknya? Diiklankan di mana? Lewat saudara-saudara lewat telepon. Oh iya, jadi gitu, saudara ya. Gitu. Iklanannya. Gitu. Udah ada ini belum Bu? Kayak produk kayak gini, kemasan kayak gini? Belum ada. Nah, ini salah satu kreativitas ya dari teman-teman KNTI Jakarta Utara. Ya. Ini sambal, nyambel lauk. Instagramnya nyambel lauk, atau bisa juga DM ke akun KNTI Jakarta Utara. Seperti ini cantik Bu. Ini dulu pernah kita bawa pas kemarin di Yunok itu, kita kasihkan ke Pangeran Norwegia. Nah, kalau gini bagus Bu. Iya. Tapi ini pasti berproses ini. Nggak tahu berapa lama berproses ini teman-teman Jakarta Utara. Nah, jika ada yang berminat bisa pesan ke KNT Jakarta Utara. Bisa cek di Instagram, di TikTok, atau di Shopee. Shopee-nya nyambel lauk. Oke. Oh, iya. Oke, kembali ke Tangerang Bu. Itu Bu. Dengan tadi keadaan cuaca, iklim rough, kemudian ekonomi yang sulit, kira-kira yang menjadi unek-unek atau mungkin keinginan, harapan atau impian lah dari ibu-ibu Tangerang, ibu pesisir Tangerang itu apa? Kalau ibu-ibu sih pengennya supaya untuk ke KPPI-nya, insya Allah ke depannya KPPI semakin maju. Terus untuk Tangerang sendiri, kami juga ingin supaya
Insya Allah produk kami bisa terjual keluar seperti yang lain gitu. Itu harapan ibu-ibu untuk bisa menambah ekonomi ibu-ibu yang ada gitu. Itu pernah disampaikan keinginan ini ke pemerintah atau siapa, mitra? Waktu itu pernah sampai ke pemerintah, sudah pernah. Apa responnya? Tapi ya itu sudah dapat contohnya crispy kerang hijau itu sudah pernah sampai katanya menang juara 1 nasional. Tapi ibu-ibu yang bikinnya diajak nggak? Diajak semuanya, cuma ya udah sampai di situ, mereka udah dapat produk kami, ya udah selesai gitu. Oh, gitu. Gitu aja. Jadi pemasarannya nggak didampingi? Nggak, udah. Jadi cuma ikut lomba, menang, iya, selesai gitu. Padahal yang dibutuhkan tuh continue kan? Iya. Karena gitu. kita nggak hidup sehari kan? Sedangkan ibu-ibu di sini juga berharap sekali gitu, maksudnya ikut lomba ini, lomba itu, ikut bajar ini, bajar itu, supaya produk ini bisa terpasarkan dengan baik kan gitu. Ya, kalau UMKM yang maju kan tadi kan bisa jadi apa? pendapatan ya. Di tengah nelayan yang lagi melaut susah karena tadi Pak cuaca dan sebagainya, iklimnya bisa gitu Bu ya. Menyeimbangkan keekonomian. Gitu. Kalau itu Bu, persoalan air bersih gimana Bu di Tangerang? Air bersih di Tangerang itu juga salah satu agak sulit juga di sana, karena mungkin karena Dadap itu khusus Dadap ya. Kalau Tanjung Pasir sih alhamdulillah air bersihnya sudah lancar. Kalau di Dadap? Kalau di Dadap sih belum. Saya bilang belum, memang sudah ada, tapi saya bilang belum karena saat ini yang mengalir ke rumah-rumah warga itu tidak. Jadi paling ada beberapa yang masang air pump, terus mereka menjual kembali lagi ke warga sekitar dengan harga yang lumayan tinggi. Kenapa nggak langsung ke rumah-rumah warga PAM itu, PDAM-nya? Jadi mungkin karena itu merasa isu-isu bahwa harga air pump itu mahal. Padahal sama aja ya? Padahal sama aja. Kalau dibandingkan itu sebenarnya lebih mahal yang kita beli sama orang-orang tertentu itu. Berarti air itu dari PDAM ke oknum itu penampung, baru dia sebarin ke masyarakat. Gitu. Nggak pernah komunikasi, pipanya nyampe ke warga? Takut mahal? Pipa nggak pernah nyalur ke rumah-rumah warga. Kenapa itu? Hanya itu aja satu kayak toren gitu di satu rumah oknum, nanti baru dia yang salurkan. Nggak, warganya nggak pernah ada yang mau pipa PDAM nyampe ke rumah. Apa tadi takut mahal? Mahal ya, itu isu mahalnya itu yang mereka. Nanti harus disosialisasikan sama KPPI bisa langsung. Ibu juga masuk ke Tengkulak? Apa Ibu langsung? Saya langsung. Oke. Ya, kalau saya langsung. Gitu. Airnya bagus? Airnya bagus. Kencang, lancar? Lancar. Oke. Berarti kendalanya lebih kepada perspektif pandangan masyarakat bahwa kalau PDAM itu harganya mahal? Iya, harganya mahal gitu. Gitu. Jadi, makanya di sini kemarin saya sempat cuma kan dibilang ini baru isu ya, belum benar, saya juga belum nanya ke sana. Jadi kan di Dadap itu kan bukan di pesisir itu beda, ada Dadap yang sebelahnya lagi tuh. Dia ada warganya yang beberapa warga ngumpulin KTP. Nah, terus pengajuan tuh. Akhirnya nanti pemasangannya 2-3 rumah satu meteran gitu. Nah, mereka bayarnya murah malah. Itu enggak satu meteran 3 rumah. 3 rumah, 4 nanti rumah. Nggak jadi itu selisih? Enggak. Jadi umpamanya ya bersaudara lah dia bagi gitu. Itu udah jalan apa baru rencana? Udah. Nah, tapi kalau di Dadap ini saya belum mencoba karena makanya saya pengen mencoba juga, cuma saya belum ke PDAM-nya bicara sama mereka. Soalnya isu yang berkembang kan Dadap kena zona merah tuh. Soal lingkungannya ini Dadapnya ini yang di pesisir ini. Zona merah gimana tuh? Iya, kayak jadi kita kalau mau berbuat sesuatu itu belum tentu bisa gitu. Nah, apa pemerintah takut ke Dadap?
Hah? Enggak. Enggak sih, cumanya kan apa namanya, ya mungkin bisa jadi alasan itu akhirnya itu tidak terpasangkan kan bisa. Kalau yang udah ada itu sebelum ada isu-isu itu gitu. Kalau isu yang saat ini berkembang ya seperti itu gitu. Iya. Nggak, kenapa saya singgung soal air tadi kan ada yang ngolah produk perikanan itu kan pasti butuh air bersih Iya, gitu kan. buat air bersih untuk Iya, cuci makanya ikan. kalau airnya susah ya. Ya susah ya. Itu mereka sehari bisa 10.000 nyelang. Beli air. Iya, beli air. Berarti kalau sebulan paling tidak buat beli air 300. 300. Kalau ibu yang pakai PDM berapa? Kalau saya sih pakai PDM di situ paling 200. Berarti selisih 100 kan? Iya, sisi 100. Dan gampang, ibu tinggal putar keran. Iya. Yang sana harus? Nggak harus kemana-mana Oke, gitu. seperti sebenarnya itu peluang usaha dari PDM sebenarnya ya? Iya. PDM kan badan usaha kan? Iya. Kalau dia bisa menyentuh semua rumah kan, penting itu buat apa? Warga gitu. PDAM apa? Kota apa kabupaten sih? Kabupaten? Kabupaten. PDAM Kabupaten Tangerang itu peluang usaha itu PDAM masuk pipanya ke rumah-rumah. Iya. Daripada di oknum itu. Iya. Soal itu Bu, persampahan gimana di sana Dadap? Sampah, sampah lumayan. Main apa? Lumayan banyak. Tidak terkelola atau gimana? Tidak terkelola memang. Itu sampah dari warga atau kiriman? Ada kiriman juga kan, apalagi sekarang kan banjir rob. Jadi kan apalagi di Dadap sebelumnya itu kan pasar ya. Nah, imbasnya ya ke pesisir, larinya ke pesisir semua gitu. Bermuara di pesisir semua? Iya, sampahnya bermuara itu. di pesisir. Oke, Gitu. Berarti nggak ada proses pengambilan itu ada? Kalau kemarin-kemarin ada, tapi saat ini sudah tidak. Berapa minggu kemarin ini saya perhatiin tidak. Berarti kalau banjir rob itu, terutama rumah-rumah yang ada misalnya rumah panggung sana kan? Tidak ada sekarang. Udah nggak ada yang, udah jarang Nggak yang ada, panggung? nggak ada. Itu sampahnya suka masuk ke rumah nggak? Masuk. Karena banjirnya. Jadi kalau ada rob itu apa aja yang masuk ke rumah selain air? Sampah. Sampah, terus ikan ada? Ikan kecil-kecil ada. Ada juga? Iya. Oh, iya. Ular-ular kecil itu, ular air itu ada, kadang ada. Kalau seminggu gitu, mohon maaf Bu, kalau seminggu berarti kaki sering tergenang air, itu penyakit Tapi kulit ada nggak? Ada orang lain apa? Ada juga yang kalau sensitif pasti ada. Iya. Tapi kan itu kan airnya air asin mungkin ya, Ya, jadi tidak terlalu bahaya. Terkecuali air hujan, itu langsung. Tapi tadi kena. udah air apa air lautnya juga udah terkombinasi dengan sampah-sampah. Iya, itu Ada penyakit-penyakit berarti? ada pasti. Ini musim hujan gimana? Tambah parah apa sama saja? Tambah parah juga sama sih, gitu. Apalagi kalau hujan sampai 2-3 hari, terus dari bandara kan airnya pasti dibuangnya ke sana. Dari bandara buang air ke? Ke muaranya kami kan, itu nanti meluap di situ juga. Oh iya. Gitu. Jadi demi Iya. Jadi apa bandaranya aman ya dengan segala teknologinya. Iya. Airnya ke Muara, air dari Muara itu ke Kampung Dadap tadi. Iya, Kampung Dadap. Tapi masih bersyukurlah, masih alhamdulillah. Nah, ini asli Indonesia masih alhamdulillah karena begitu surut airnya pun ikut surut gitu. Iya, Kalau iya. di tempat lain kan belum tentu gitu. Ya itulah. Sekarang biasanya Bu, kalau rob itu minggu inilah, itu paling lama berapa jam menggenangnya? Aduh. Dari kemarin-kemarin ya itu dari maghrib sampai jam 2 pagi. Malam. Iya. Jam 2 pagi, jam 3 pagi. Bukan malam. Nggak nentu. Nggak, saya kan Dadap itu kan rumahnya deket-deketan ya. Iya. Kalau ada kabel yang putus satu gimana gitu? Ya pasti habis lah. Malam-malam lah ya. Makanya alhamdulillah tidak terjadi sesuatu. Itu yang ngeri itu. Iya. Itu. Bu, kira-kira ini Bu, ini soal perkampungan ya. Perkampungan dulu aja. Yang harus dibenahi di kampung itu apa? Ya, Kampung nelayan itu. ya paling jalan, terus saluran airnya itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, terus
Jalannya dibikin apa? Jalannya ditinggiin apa di mana jalan? Jalannya kan banyak yang udah rusak juga. Nah, itu harus diperbaiki. Iya, terus saluran air? Saluran air itu yang pertama. Air bersih atau apa itu? Air? Saluran air biar kalau rob dia cepat jadi nggak ngendak di situ aja. Iya, drainasenya. Jadi nggak ngendak di situ aja gitu. Terus sama air bersihnya. Kalau itu bisa tolong, itu yang saya harapkan banget, air bersihnya. Oke, Ibu. Ada lagi yang mau sampaikan Ibu terkait dengan perempuan pesisir di Tangerang? Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya sih masih banyak lagi, takutnya waktunya nggak cukup. Iya. Gitu. Oke. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa membuka website KNTI. Itu ada buku Rembuk Iklim Pesisir yang kita bukukan pada tahun 2023. Di sana memuat terkait dengan bagaimana dampak-dampak dan mungkin cara beradaptasi para nelayan, perempuan pesisir, dan lain sebagainya. Bisa diunduh di website KNTI. Baik Bu Imah, sebelum mengakhiri, kita biasanya itu Bu, saya melontarkan satu kata, nanti Ibu merespon. Saya satu kata, Ibu satu kata, oke? Iya. Nelayan. Ikan. Perikanan. Nelayannya. Perempuan. Pesisir. Pesisir. Lautnya. Terima kasih Bu Ima atas waktunya. Silakan teman-teman jika mau berkunjung ke KPPI Tangerang bisa berkunjung ke Kampung Dadap Bu ya. Iya. Bisa cari Bu Ima, kenal semua ya, Insya Allah. Insya Allah. Nah Bu Ima, silakan bisa berkunjung teman-teman mahasiswa yang mau penelitian atau siapa terutama yang mau mengembangkan terkait dengan UMKM perempuan pesisir. Bisa nanti kolaborasi dengan ibu-ibu ini yang membutuhkan pasar Bu ya. Iya. Kalau bikinnya sudah jago semua kan? Alhamdulillah. Bikin sudah jago, rasanya sudah mantap. Mantap. Tinggal kemasannya bisa dipercantik secantik ini nyambel lauk ya. Nyambel lauk. Nah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.